Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kembali lagi pada mata pelajaran Budi Pekerti di kelas 1, yaitu memasuki kompetensi dasar 3.1 yang berjudul mengidentifikasi keluarga dan kerabat. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga dalam pelajaran ini kita diberikan kelancaran ya. Berdoa selesai. Langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu tentang mengenal keluarga. Semua orang pasti memiliki keluarga. Entah itu orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, dan lain-lain. Agar mempermudah, marilah kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Dalam sebuah keluarga, kita harus mengenal dulu nih, ada istilah yang namanya catur keluarga. Apa itu catur keluarga? Mudahnya, catur keluarga itu adalah keluarga inti, yaitu yang terdiri ayah, ibu, adik, dan kakak. Itu adalah catur keluarga. Pertama, kita akan mengenal yang namanya sosok ayah. Kalian biasa di rumah memanggil ayah kalian siapa? Ada yang memanggil ayah, bapak, papa, ataupun yang lainnya. Nah, ayah kita adalah kepala keluarga. Ayah kita itu bertugas mencari nafkah loh teman-teman. Makanya kita harus menghormati beliau. Kita harus mentaati perintahnya dan juga sering membantunya. Misalkan jika ayah kita pulang kerja, kita bawakan tuh tasnya atau jaketnya, atau sekedar memberikan minum kepada ayah kita. Insya Allah pahala kita akan berlipat-lipat ganda. Anggota catur keluarga yang lainnya berikutnya adalah ibu. Siapa sih yang tidak mengenal sosok ibu? Ibu adalah orang yang melahirkan kita. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Ketika kita lahir, ibu kita mempertaruhkan nyawanya. Untuk itu, kita sebagai anaknya harus menghormati seorang ibu, menaati perintahnya, dan juga jangan melawan jika disuruh oleh ibu kita. Yang berikutnya ada kakak dan adik. Kakak dan adik biasanya berselisihnya itu tidak terlalu jauh, antara 1 atau 2 tahun. Tapi tidak jarang ya, yang jaraknya itu sangat jauh, 5 tahun sampai 10 tahun. Untuk itu, kakak dan adik mempunyai hubungan yang sedarah. Makanya harus saling rukun dan saling menyayangi. Jangan sering-sering berkelahi, apalagi berebut mainan ataupun makanan ya. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi kalian sudah paham kan apa itu catur keluarga? Catur keluarga itu bisa dibilang adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan juga kakak. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal kerabat. Penasaran kan siapa saja sih yang dinamakan kerabat kita? Nah, di sini yang dinamakan kerabat itu ada banyak ya. Yang pertama ada kakek dan nenek. Kakek dan nenek adalah ayah dan ibu dari orang tua kita. Kita harus sayang kepada kakek dan nenek kita ya teman-teman. Sama seperti kita menyayangi kedua orang tua kita. Karena kakek dan nenek itu adalah orang tua dari ayah dan ibu kita. Yang selanjutnya ada paman dan bibi. Paman itu adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu, atau bisa dibilang adik atau kakak dari ayah dan ibu kita. Dan kalau bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu. Sama seperti paman, bibi adalah adik perempuan dari ayah atau ibu kita. Kita harus menghormati dan menyayangi paman dan bibi kita sama seperti kita menyayangi kedua orang tua kita. Yang berikutnya biasanya sering nih kita menjadi teman main mereka, yaitu sepupu. Nah, siapa sih sepupu itu? Sepupu adalah anak dari paman dan bibi kita.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa paman dan bibi adalah adik laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu kita. Nah, kalau sepupu ini adalah anak dari paman dan bibi kita. Biasanya, umuran sepupu kita itu tidak berbeda jauh, makanya kita sering bermain bersama mereka. Untuk itu, kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu setiap orang pasti mempunyai keluarga. Berikutnya, catur keluarga itu ada ayah, ibu, adik, dan juga kakak. Ayah bertugas sebagai kepala keluarga. Kakak adalah anak dari ayah dan ibu kita, tetapi dia lebih tua usianya daripada kita. Kalau adik adalah anak dari ayah dan ibu kita, tetapi dia lebih muda daripada kita. Selanjutnya itu adalah kerabat. Kerabat itu ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Selanjutnya, kita harus saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Tidak hanya dengan catur keluarga, tetapi dengan kerabat juga ya. Kita harus selalu menjalin komunikasi yang baik agar kita selalu hidup rukun. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Tapi agar kita lebih mudah memahaminya, ada tugasnya loh teman-teman. Jangan lupa ditulis dalam tugas kalian lalu disetor ke guru kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.